Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Ada Sawerian nih guys dari Bang Syahdan ya. Selamat menjalankan ibadah puasa semuanya. Selamat juga ya Bang Syahdan dan kalian semua yang mulai menjalankan ibadah puasa, entah mulai puasa di hari ini atau ikut yang di besok ya, hari Selasa. Semoga diberi kelancaran, bisa menghadapi godaan kanan kiri ya. Oke, langsung sajalah kita ke videonya. Ketika game kelima berakhir, Tanyun yang duduk di tanah tidak lagi pucat dan kekuatannya kembali ke puncaknya. Yang lain melihat noda darah di baju besi dada Tanyun dan berpikir bahwa Tanyun belum pulih. Raja Dewa tertinggi berkata dengan keras, "Sekarang Raja Dewa ini telah mengumumkan bahwa 8 besar adalah Xuan Yuanro, bawahan Raja Dewa Mufeng, Jingyun, bawahan Raja Dewa Baicheng, Yuansu, putra tertua Raja Dewa Yuan, Mu Zihua, satu-satunya putra Raja Dewa Mulong, Balsa Xuan, putra tertua Raja Dewa Titan, Ximen Fengxi, satu-satunya putra Raja Dewa Ximen, Ludian, putra Raja Dewa Lusong, Anmin, putra kedua Raja Dewa Anyun." Tentu saja, di antara orang-orang ini, hampir semuanya telah maju ke 8 besar dengan kekuatan nyata. Itu tidak seperti seseorang yang hanya beruntung. Raja Dewa ini sangat percaya bahwa surga menghargai kerja keras dan beberapa orang harus lebih unggul, dan mereka akhirnya bisa memenangkan kejuaraan dengan kekuatan. Bagi sebagian orang, keberuntungan juga akan berakhir karena kekuatan yang rendah. Mendengarkan kata-kata Raja Dewa tertinggi, Tanyun mencibir. Raja Dewa tertinggi berkata dengan sungguh-sungguh, "Selanjutnya, 8 teratas secara acak memilih lawan mereka dan bersaing untuk 4 besar." Setelah Raja Dewa tertinggi memelototi Tanyun, dia melambaikan tangan kanannya dan 8 kelompok tirai cahaya berubah dari langit di atas kepala 8 orang. Pada saat ini, Bai Xuanqi memelototi Tanyun di belakang Raja Dewa tertinggi dan berkata kepada Bai Xuanyi, "Kakak, jika bukan karena Jingyun sialan ini, kamu tidak akan mengaku kalah dari Xuan Yuanro. Dalam hatiku, kamulah yang akan memenangkan kejuaraan. Dan Jingyun benar-benar beruntung dan berhasil mencapai perempat final. Aku sangat marah." Mendengar itu, Bai Xuanyi berkata melalui transmisi suara, "Jangan marah, tidak masalah apakah dia menang atau tidak. Adapun Jingyun ini, lihat dia, keberuntungannya akan segera berakhir. Dia tidak akan bisa mengalahkan siapapun di sini. Dia pasti akan mati, tentu saja. Kecuali jika dia cukup beruntung bertemu dengan tunangannya Xuan Yuanro dalam duel, dan kemudian mengakui kekalahan dan mundur. Jika dia bertemu orang lain, dia pasti akan mati." Setelah transmisi suara dari dua saudara perempuan itu, Tanyun dan yang lainnya secara acak memilih lawan mereka. Tanyun melawan Balsa Xuan, Xuan Yuanro melawan Ximen Fengxi, Mu Zihua melawan Ludian, Yuansu melawan Anmin. Di mata kebanyakan orang, kecuali Tanyun dan Balsa Xuan, 3 pasangan lainnya adalah duel yang kuat. Adapun Tanyun, tidak ada keraguan bahwa dia akan kalah di hadapan Balsa Xuan, karena klan Titan memiliki teknik yang unik. Ditambah dengan ukuran besar para Titan dan kekuatan bawaan mereka, semuanya termasuk Raja Dewa Baicheng dan Raja Dewa Mufeng merasa bahwa Tanyun dalam bahaya kali ini. Pada saat ini, suara Raja Dewa Titan terdengar di benak Balsa Xuan. Xia Xuan habisi Jingyun, lalu Raja Dewa tertinggi Zhan Peng, Raja Dewa Jianglong, Ma Bongsang, Gongsun Juanli, semuanya akan berutang budi kepada kita. Jangan khawatir ayah, anak ini pasti akan menghancurkannya. Setelah transmisi suara, Balsa Xuan yang setinggi 30 kaki melompat ke arena. Pada saat ini, orang lain juga menaiki arena mereka sendiri. Ketika Tanyun hendak naik ke arena, Raja Dewa Baicheng berkata dengan suara serius, "Yuner, Raja Dewa tertinggi, dan Raja Dewa Titan memiliki hubungan yang sangat baik. Hal ini sangat mungkin membiarkan Balsa Xuan menghabisimu. Kamu harus ekstra hati-hati. Yuner, aku hanya berharap kamu bisa hidup dengan baik, bertarung jika kamu bisa, atau mengaku kalah jika kamu tidak bisa." Mendengar itu,
Tanyun berkata melalui transmisi suara. Bawahan mengerti. Pada saat ini, suara Raja Dewa Mufeng bergema di benak Tanyun lagi. Yuner, ingatlah bahwa setiap saat, hidup adalah hal yang paling penting. Dalam hatiku, kamu sudah menjadi pemenangnya. Tuan Tianxun juga mengerti bahwa ranahmu adalah yang paling rendah. Setelah mendengarkan, Tanyun berkata, kamu tidak perlu khawatir. Generasi muda tahu bagaimana melakukannya. Ketika Tanyun berkomunikasi dengan Raja Dewa Mufeng, Ling Xia Tianxun memandang ke samping ke arah Xing Tian Tianxun. Suamiku, apakah menurutmu Jing Yun bisa mengalahkan Balsa Xuan? Xing Tian Tianxun menggelengkan kepalanya. Tidak, bagaimana menurutmu? Suamiku dan aku memiliki ide yang sama. Ketika Ling Xia Tianxun menjawab, Li Ximin, Li Xiyin, dan semua orang yang hadir berpikir bahwa Tanyun pasti akan kalah. Kecuali satu orang, yaitu Xuan Yuanru di arena ketiga. Jing Yun, jika kamu tidak menjadi kura-kura, maka ayo bertarung. Di arena nomor 1, Balsa Xuan menatap Tanyun dan berkata dengan suara terendam, jangan mundur seperti pengecut tanpa sebuah perkelahian. Tanyun tersenyum, senyum yang berisi rasa dingin yang tak ada habisnya. Pasukan keluarga Bai tidak akan pernah mundur tanpa perlawanan. Begitu kata-kata itu jatuh, Tanyun menjatuhkan baju besi yang rusak di tubuhnya dan melemparkannya ke tanah. Pada saat berikutnya, Tanyun mengubah tubuhnya, mengenakan jubah ungu, berubah menjadi bayangan ungu menyapu ke arena nomor 1 dan berdiri jauh dari Balsa Xuan. Li Xiyin memandang Tanyun yang tinggi dan kurus, alisnya berkerut, dan ekspresi terkejut muncul di matanya yang indah. Dia tiba-tiba menemukan bahwa Tanyun jauh lebih tampan ketika dia mengenakan jubah ungu daripada ketika dia mengenakan baju besi. Suamiku, lihat putri kita. Dia sepertinya tergoda oleh Jing Yun ini. Ling Xia Tianxun tersenyum dan berkata dengan transmisi suara. Xing Tian Tianxun mengangguk dan berkata, ya, tapi aku juga bisa mengerti bahwa sangat sedikit di dunia ini yang bisa membuatnya tertarik. Bahkan Jing Yun tidak memenangkan kejuaraan kali ini. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia akan segera menjadi orang pertama di bawah ranah semi suci. Dengan kata lain, aku pikir pemuda Jing Yun ini, jika dia adalah dewa surgawi tingkat 9, kecuali seorang wanita bernama Xuan Yuanru, bahkan anak-anak bangsawan dan raja dewa tingkat 9 tidak cocok untuknya. Adapun kata-kata suaminya, Ling Xian Tianxun cukup setuju. Dia tersenyum dan berkata, suamiku, mari kita lihat apakah Jing Yun akan mengejutkan kita lagi. Pada saat ini, suara Raja Dewa tertinggi bergema. Sekarang, Raja Dewa ini mengumumkan bahwa game ke-6 resmi dimulai. Begitu dia selesai berbicara, di arena pertama, Balsa Xuan memiliki urat biru di lehernya, dan dia meraung, Jing Yun, aku Balsa Xuan tidak akan memberimu kesempatan untuk melarikan diri dari arena. Ketika sekitar bergetar seperti ria air, Balsa Xuan seperti singa bergegas menuju Tanyun dalam sekejap, mengepalkan tinju besar seperti tutup panci dan menabrakkannya ke arah Tanyun. Kamu terlalu meremehkanku. Apakah aku harus lari untuk berurusan denganmu? Dasar raksasa bodoh. Ketika suara ejekan terdengar, Tanyun mengepalkan tangan kanannya, dan dengan seluruh kekuatannya, pukulan itu menghantam tinju Balsa Xuan. Dalam adegan ini, Raja Dewa Baicheng dan Raja Dewa Mufeng terkejut, dan tiba-tiba berdiri. Mereka berkata serempak, Yuner, tidak mungkin, kamu tidak bisa bertarung dengannya. Ketika kedua Raja Dewa berhenti dengan keras, yang lain juga sedikit terkejut. Bersaing dengan Balsa Xuan, bukanlah ini merugikan diri sendiri. Kita pasti tahu para klan Titan. Mereka dikenal sebagai 9 kekuatan para dewa. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa langkah Tanyun adalah bunuh diri, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang. Pada saat kedua tinju bertabrakan, dengan suara keras yang tumpul, badai energi meledak dari kedua tinju seperti nebula, menyebabkan kekosongan di atas seluruh arena menjadi terfragmentasi. Di bawah tatapan semua orang yang tidak bisa dipercaya, Tanyun mundur 3 langkah sebelum dia bisa berdiri teguh.
Di sisi lain, Balsasuan yang tingginya 30 kaki diledakkan ratusan kaki oleh Tanyun dengan satu pukulan. Setelah mendarat, dia tergelincir kembali di atas arena sejauh puluhan kaki, dan baru kemudian dia menstabilkan tubuhnya. Kulit di tangan kanannya yang besar pecah, ditutupi dengan noda darah yang mengejutkan. Balsasuan marah. Dia sebenarnya terluka oleh ras manusia yang ranahnya jauh lebih rendah dari dirinya. Balsasuan meraung ke langit, dan kekuatan dewa meledak dari tubuhnya. Pada saat yang sama, setelah kekuatan dewa seperti naga melingkari lengan kanan Balsasuan, Balsasuan tiba-tiba menghancurkan kekosongan, menghantam tinjunya dan melesat ke arah Tanyun. Dengan pukulan, tiba-tiba kekosongan di atas istana Yisen benar-benar runtuh dan jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir. Di depan semua orang, Tanyun masih tidak menghindar. Dia mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Kekuatan angin dan guntur mengalir keluar dari tubuhnya. Tanyun menendang kaki kanannya, melompat sekitar 1 kaki, dan tinju kanannya membanting keras ke arah tinju Balsasuan. Pada saat kedua tinju bertabrakan dengan keras, badai energi menyebar seperti lingkaran konsentris, menelan kekosongan dengan kecepatan ekstrim. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Ketika teriakan aneh terdengar, kulit kepala tangan kanan Balsasuan hancur, memperlihatkan tulang-tulangnya, dan tubuh setinggi 30 kaki terbang terbalik seperti bola meriam. Di sisi lain, setelah kaki Tanyun tergelincir 100 kaki di atas arena, tangan kanannya masih utuh. Langkah Dewa Hongmeng. Sosok Tanyun menghilang dalam sekejap, dan saat berikutnya, dia muncul di langit di atas kepala Balsasuan. Dia terbalik di udara, dan kaki kanannya menghantam dada Balsasuan seperti kilat. Dalam suara yang tumpul, dada Balsasuan meledak, daging dan darah berserakan, darah menyembur dari mulutnya, dan dia ditendang ribuan kaki jauhnya dengan 1 kaki. Tanyun sangat menyadari bahwa keuntungannya adalah sebelum Balsasuan berubah. Tidak hanya kekuatannya, tetapi juga kecepatannya akan meningkat jika Balsasuan berubah. Oleh karena itu, Tanyun memutuskan untuk memberinya pukulan berat sebelum dia berubah. Dalam satu tarikan napas, Tanyun muncul di samping Balsasuan dan menggunakan kedua tangan dan kakinya untuk memukul Balsasuan puluhan kali. Tanyun memasang cincin di tangan kanannya, memegang pedang, dan menebas leher Balsasuan. Cahaya pedang yang menyilaukan membuat Balsasuan yang dipukuli sementara sadar. Dia tiba-tiba menoleh, dan tinju kanannya menghantam dada Tanyun. Seteguk darah keluar dari mulut Tanyun. Dia merasa dadanya seperti dipukul palu, dan tubuhnya terlempar. Pada saat yang sama, ujung pedang yang dia ayunkan dengan percikan darah menyapu sisi kiri leher Balsasuan. Dalam kehampaan, Tanyun seperti layang-layang dengan tali yang putus, dan diledakkan puluhan ribu kaki dengan pukulan. Ketika dia berdiri teguh di kehampaan, wajahnya sedikit memucat, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. "Yuner, apakah kamu terluka?" Raja Dewa Baicheng tampak cemas. "Aku baik-baik saja." Sebelum Tanyun bisa menyelesaikan kata-katanya, semburan darah menyembur keluar dari mulutnya lagi. Jelas, organ dalamnya terluka parah. "Yuner, jangan bandingkan. Kamu tidak akan malu jika kalah." Raja Dewa Mufeng berkata dengan penuh semangat. Di mata semua orang, senyum muncul di wajah pucat dan tampan Tanyun. Dia mengangkat tangan kirinya, menyeka darah dari sudut mulutnya, memandang Raja Dewa Baicheng dan Raja Dewa Mufeng. Lalu dia berkata dengan keras, "Ini baru beberapa saat yang lalu, baru saja pemanasan. Bukan karakterku untuk mengakui kekalahan." Di kursi baris kedua, Li Xin menatap Tanyun dengan linglung. Di dalam hatinya, Tanyun membawakannya terlalu banyak kejutan. Kecelakaan berulang kali menjelaskan kepadanya bahwa Tanyun adalah pria sejati yang tidak pernah menyerah, bisa bertahan, dan bisa bertarung. Dia menatap Tanyun dalam keadaan kesurupan. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa Tanyun saat ini sangat menawan. Di arena nomor 1, Balsasuan sudah terluka dalam serangan seperti badai dari Tanyun barusan, terutama luka pedang di dada dan lehernya yang mengejutkan. "Wah, kamu benar-benar bisa menyakitiku." Balsasuan benar-benar marah, dan ketika dia meraung pada Tanyun,
tubuhnya melonjak liar dan mencapai 1000 kaki. Sebenarnya, dia bisa mencapai 5000 kaki, namun kurang nyaman jika melawan Tanyun yang terlalu kecil. Dalam getaran kekosongan, telapak tangan raksasa Balsasuan berbalik, dan pedang raksasa dengan panjang 600 kaki muncul di tangannya. Anak kecil, matilah. Kecepatannya meningkat tajam, dan dia memegang pedang untuk menebas Tanyun. Langkah Dewa Hongmeng, sosok Tanyun melintas, dan setelah menghindari pedang, dia mundur 50.000 kaki, naik ke langit, dan menggantung di kekosongan. Dalam sekejap, kekuatan Dewa Guntur dalam kolam spiritual Tanyun benar-benar terkuras. Kekuatan Dewa Guntur mengalir keluar dari tubuh Tanyun, menelan kekosongan 18.000 kaki, membuat Tanyun seperti Dewa Guntur, berdiri di langit di kolam Guntur. Melihat ini, di kursi baris ketiga, Raja Dewa Titan, yang merupakan salah satu dari 10 Raja Dewa teratas, mengubah wajahnya dan mengingatkan dengan keras, Sasuan, ketika Jing Yun mengalahkan Malin sebelumnya, kolam gunturnya hanya 10.000 kaki, dan kali ini telah mencapai radius 18.000 kaki. Sangat mungkin dia menggunakan pedang pamungkas dari teknik pedang guntur gila. Kamu tidak boleh ceroboh. Raja Dewa Titan mengingatkan dalam benaknya. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir tentang adegan kematian Malin dalam gelombang pedang gila. Pada saat ini, Raja Dewa Titan dan Raja Dewa lainnya menyadari bahwa pedang gila yang digunakan Tanyun ketika dia menghabisi Malin bukanlah serangan terkuat Tanyun. Seperti yang semua orang pikirkan, Tanyun akan menggunakan pedang gila, tetapi semua orang berpikir salah. Teknik Tanyun yang akan digunakan bukanlah pedang gila seperti gelombang, tetapi keterampilan yang belum digunakan. Pada saat ini, setelah mendengarkan pengingat ayahnya, Balsasuan berkata dengan tegas, "Ayah, anak ini tahu, aku akan menghabisnya dengan pedang Dewa Titan dari klan kita." Ketika Balsasuan berbicara, Tanyun yang berdiri di langit sedang berburu dengan jubah ungu dan berkata dengan tegas, "Pedang gila seperti air pasang." Segera, Tanyun menarik pedangnya di kolam guntur yang indah dengan radius 18.000 kaki. Tubuh Tanyun kokoh dan lembut. Dia tiba-tiba menebas ke arah Balsasuan. Saat pedang diayunkan, pemandangan yang sangat mengejutkan terjadi. Langit menangis seperti hantu, dan kolam petir dengan cepat berubah menjadi serangkaian cahaya pedang berkabut dan menggelegar. Ada sebanyak 10.000 cahaya pedang. Meskipun setiap cahaya pedang hanya 3 kaki 3 inci, aura yang bisa dikeluarkannya membuat Balsasuan ketakutan. Apa yang membuat Balsasuan semakin ketakutan adalah bahwa puluhan cahaya pedang tampaknya memiliki mata dan mengunci dirinya dengan kuat. Pada saat ini, gelombang pedang gila yang dikumpulkan oleh puluhan ribu cahaya pedang seperti gelombang yang mengamuk melahap Balsasuan. Kemanapun dia lewat, langit akan runtuh. Itu sangat menakutkan. Balsasuan yang setingginya 1000 kaki menahan kepanikan di hatinya dan mengungkapkan semangat juang yang gila. Dia menggunakan teknik pedang Titan. Tubuhnya yang seperti gunung cukup lincah dari kehampaan. Dia sering berkedip-kedip. Dalam sekejap, ada bayangan 81 yang seperti Balsasuan. Dia mengayunkan 81 teknik pedang yang berbeda. Dengan raungan yang dalam dari Balsasuan, segera 81 cahaya pedang yang masing-masing membentuk kelompok, merobek langit dengan kagum, dan menebas ke arah gelombang cahaya pedang milik Tanyun. Dengan 9 suara gemuruh, ketika kelompok pertama cahaya pedang menebas gelombang pedang, itu seperti batu yang mengaduk 1000 gelombang, dan ribuan cahaya pedang berubah menjadi ketiadaan. Segera setelah itu, 8 kelompok pedang yang tersisa bergegas ke gelombang pedang gila dengan gaya pedang yang berbeda-beda. Adegan cahaya pedang dan cahaya pedang bertabrakan dari kehampaan. Itu tampak luar biasa indah dan menakjubkan. Ketika 9 kelompok cahaya pedang benar-benar musnah, hirup-pikuk yang dibentuk oleh puluhan ribu cahaya pedang telah terfragmentasi, dan hanya beberapa ratus cahaya pedang yang selamat. Cahaya pedang lainnya telah berubah menjadi ketiadaan. Jing Yun, pedang gilamu tidak begitu bagus. Di antara senyum misterius Balsasuan, Tanyun berkata dengan jijik, "Benarkah? Mengapa aku berpikir bahwa ratusan cahaya pedang ini cukup untuk melukaimu secara serius?" Setelah berbicara, Tanyun tiba-tiba berkata dengan keras, "Angin bertiup selama 9 hari,
Tiba-tiba, suara keras seperti auman naga datang dari tubuh Tanyun. Dan pada saat berikutnya, kekuatan dahsyat Dewa Angin melonjak keluar dari tubuh Tanyun dan berubah menjadi naga raksasa yang panjangnya puluhan ribu kaki. Naga raksasa itu membuka mulutnya yang berdarah dan dengan cepat melahap ratusan pedang dan menghilang. Hanya ratusan cahaya pedang yang masih menggantung di udara. Ratusan cahaya pedang bergetar hebat. Kecepatannya meningkat tajam, menghancurkan kekosongan, dan menembak ke arah Balsasuan dengan kecepatan yang ekstrim. Kecepatannya sangat cepat, sehingga Balsasuan tidak bisa mengelak sedikit pun. Dia menjadi pucat karena kaget. Tubuhnya yang seperti gunung, sambil menghindar, menari dengan pedang untuk memblokir. Meskipun dia memblokir 2/3 dari cahaya pedang, dia masih ditikam di leher oleh 130 cahaya pedang yang tersisa. Ketika suara rasa sakit yang menusuk hati Balsasuan terdengar, aliran darah mengalir keluar dari tubuhnya bersama dengan cahaya pedang. Segera, 130 lubang darah di tubuh Balsasuan terus-menerus mengeluarkan darah, terlihat sangat tragis. Di antara luka-luka itu, yang paling serius adalah pedang di dadanya yang telah menembus jantungnya yang besar. Dia terluka parah. Balsasuan, sekarang saatnya untuk mengakhiri hidupmu. Tanyun memegang pedang dan mulai berlari menuju Balsasuan dari kehampaan. Di tempat duduk, Raja Dewa Titan meraung mengabaikan citranya. Nak, cepat dan akui kekalahan. Dia benar-benar panik. Meskipun dia memiliki beberapa putra, namun Balsasuan bukan hanya putra tertua, tetapi juga yang terbaik di antara putra-putranya. Pada saat yang sama, dia masih tidak percaya bahwa Tanyun dapat menggunakan teknik pedang guntur gila dengan luar biasa. Dia selalu percaya bahwa teknik pedang Dewa Titan dari ras dewanya jauh lebih kuat daripada teknik pedang guntur gila. Tapi dia tidak tahu sampai sekarang bahwa semua itu hanyalah pendapatnya sendiri. Mendengarkan suara ketakutan ayahnya, Balsasuan dalam kehampaan menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Lalu dia berteriak, "Tanyun, aku mengaku." Sebelum kata kalah selesai, Tanyun yang berlari di langit terbalik di udara, mengayunkan lengan kanannya dan melemparkan pedang. Pedang menebas kehampaan dan dengan aliran darah menusuk lidah dari pipi kiri Balsasuan. Setelah pedang dimasukkan ke dalam lidahnya, Balsasuan tersendat dan tidak bisa berbicara, hanya raungan yang tragis. Pada saat ini, di hati semua orang yang menonton pertempuran, hanya ada dua kata untuk menggambarkan gerakan Tanyun. Itu adalah pedang yang sangat akurat, sungguh pedang yang kejam. Karena mereka tahu bahwa makna di balik pedang ini adalah Balsasuan akan mati. Jingyun, kamu terlalu hina. Di kursi, Raja Dewa Titan sangat marah. Kamu tercela. Ketika Raja Dewa Mufeng tiba-tiba berdiri, Tanyun yang sedang berlari muncul di dagu Balsasuan, membumbung ke langit, dan lututnya menghantam ujung dagunya dengan keras. Dalam daging, mulut besar Balsasuan tertutup, deretan gigi atas dan bawah semuanya rontok, dan tubuh seperti gunung terlempar ke belakang. Tanyun tiba-tiba muncul dari kehampaan, dan dengan cepat menarik busur, kakinya ditekuk, tubuhnya jatuh dengan kecepatan tinggi, dan lututnya mengenai dada Balsasuan. Dalam suara patah tulang yang jelas, tulang rusuk Balsasuan yang besar patah. Balsasuan tampak kesakitan, dan ketika dia berteriak tidak jelas, tubuhnya yang besar jatuh dengan cepat ke bawah. Tanyun menukik turun dari langit dan muncul di sisi kiri kepala Balsasuan. Dia menendang pipinya dengan kaki kanannya. Segera, pedang yang menembus lidahnya menembus pipinya dan terbang keluar. Sosok Tanyun melintas. Tangan kanannya mengguncang pedang, dan darah di pedang bergetar. Pada saat ini, Balsasuan yang dapat berbicara berteriak sambil jatuh, "Jingyun, tolong jangan habisi aku." Tanpa menunggu kata-kata Balsasuan selesai, Tanyun yang berdiri di udara mengayunkan pedangnya dengan tiba-tiba, dan pedang bersinar. Kekuatan 10.000 kaki guntur membawa darah dan menebas kepala Balsasuan. Air mata jatuh dari mata Raja Dewa Titan. Dia sangat sedih. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia tidak akan pernah mencampur adukan keluhan antara Raja Dewa tertinggi, Shan Peng, Raja Dewa Jianlong, dan yang lainnya pada Tanyun. Dengan cara itu, putranya tidak akan mati. Tanyun menekan tangan kanannya ke bawah, dan kekuatan Dewa Petir bermulut tebal mengalir deras dengan kecepatan tinggi, menembus tengkorak Balsasuan.
Tanyun yang terluka batuk seteguk darah menatap Raja Dewa Titan yang sangat sedih dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu ingat bahwa tidak ada yang harus disalahkan atas kematian putramu karena kamu mendorongnya ke jurang kematian. Kamu adalah pembunuhnya." Oke guys, ceritanya sampai sini dulu. Dan kemarin ada yang komen, "Bang, di Heavenly Flame itu udah tamat." Ya mau gimana guys, sebelah udah duluan dan sebelah juga make nggak make suara sendiri ya, apalagi translate-nya cuma ngandelin Google guys, nggak nggak translate sendiri. Jadi kalau Mimin mau dibandingkan kecepatan uploadnya dengan dia, Mimin nggak bisa ya, karena Mimin sendiri mengartikan sendiri dan juga make suara sendiri itu lebih ribet teman-teman. Kalau kalian lebih suka ke sana silahkan, memang sebelah sudah tamat ya. Kalau pengen nunggu di Mimin monggo juga. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.